Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Oke, gimana kabarnya? Baik ya? Oke, jumpa lagi dengan Pak Zainul di sini. Pastinya kita akan belajar IPS ya. Oke, sebelum materi pada pertemuan kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini, siang hari ini bisa bermanfaat dan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini ya pertemuan pertama kita pada pagi hari ini. Di sini sudah pernah kalian baca belum LKS-nya? Coba dibuka sekarang. Dibuka bukunya. Ayo dibuka. Ya, oke, silahkan dibuka. Di materi pertama di situ ada materi lokasi ya. Oke, jadi sebelum kita belajar terkait dengan lokasi ini, kira-kira ada yang tahu enggak lokasi itu apa sih? Ada yang sudah tahu lokasi adalah? Ayo coba. Oke, Huda. Tempat posisi suatu objek di permukaan bumi. Letak posisi dari suatu objek yang ada di permukaan di ruang bumi. Oke, betul apa enggak? Betul ya. Contohnya coba, ada yang bisa contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Sebelum kita bahas materinya. Mungkin kalian sudah memahami terlebih dahulu untuk materi ini. Lokasi, contoh yang paling mudah apa? Contoh yang paling mudah. Lokasi rumah kalian ya. Di mana coba rumahnya Ubay? Di mana, Bay? Pakai staji. Lah itu adalah termasuk contoh lokasi. Jadi lokasi itu apa? Lokasi itu seperti yang dikatakan Huda tadi, bisa dia letak, ya kan? Bisa posisi, kemudian bisa tempat dari suatu objek ya. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini, siang hari ini yang pertama itu adalah lokasi. Lokasi ya. Oke. Jadi dari lokasi, pasti lokasi ini akan sering erat kaitannya dengan kalian ya. Di situ sudah ada materinya, bisa dilihat. Tuh ya, ini untuk materi lokasi. Jadi lokasi di sini bisa dikatakan sebagai letak. Ya, kemudian dikatakan sebagai tempat. Oke. Kemudian apa lagi saya itu? Posisi, bagus sekali. Nah, letak, lokasi ini dalam setiap harinya pasti kita akan selalu menerapkannya ya. Contohnya apa? Ketika kalian dari pondok, contohnya yang mondok, santri-santri dari pondok kalian berjalan menuju ke sekolah. Nah, itu adalah menerapkan konsep lokasi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengetahui lokasi sekolah ini, bisa-bisanya nyasar ya, bisa nyasar ke warung, nyasar ke sungai ya, atau nyasar ke rumahnya pulang ya. Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi lokasi ini penting kaitannya dengan setiap manusia, individu yang ada di permukaan bumi ya. Karena dia nanti berkaitan dengan ruang, tempat tinggal kita, ataupun objek-objek, fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan manusia gitu ya. Oke, jadi tadi lokasi yang pertama bisa diartikan sebagai ruang ya. Nah, jadi lokasi itu yang pertama diartikan sebagai ruang atau tempat ruang. Kemudian apa lagi tadi? Posisi. Nah, posisi. Apa lagi? Letak, bagus sekali. Letak. Nah, dari apa? Letak dari objek. Jadi di sini nanti akan ada istilah objek. Apa objek? Masih ingat? Segala sesuatu yang ada di bumi, bagus sekali. Pintar. Jadi di sini adalah segala sesuatu yang ada di bumi, itu namanya objek. Segala sesuatu di bumi. Oke. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi itu istilahnya adalah objek. Nah, apa contohnya? Rumah itu objek ya. Sekolah itu objek. Lah, benda-benda yang ada di permukaan bumi ini pasti punya tempat, punya lokasi ya. Nah, itu yang kita sering sebut dengan istilah lokasi, letak. Gitu ya. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi dari lokasi ini pastinya untuk mengetahui tempat. Kemudian yang kedua tadi fungsinya ada apa? Mengetahui jarak. Jarak sehingga kita bisa mudah untuk menemukan atau untuk menggapai suatu tempat.
memudahkan orang-orang menemukan lokasi, ya, memudahkan orang-orang untuk menuju tempat tujuannya. Karena tanpa lokasi bisa aja nyasar, ya, kayak tadi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama tadi. Oke, ruang, posisi, letak dari suatu objek yang ada di permukaan ini konsep dasar dari lokasi, yaitu ya ruang, posisi, letak dari suatu objek. Apa objek? Segala sesuatu yang ada di Apa contohnya tadi? Rumah, sekolah, pondok, nah, dan lain sebagainya, ya. Bisa nanti kalian sebutkan masing-masing. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang kedua adalah jenisnya. Pengertiannya sudah. Yang kedua adalah jenisnya. Jenis lokasi. Kalau sini ya. Jenis lokasi. Ini dulu pernah kita pelajari di kelas 7, ya. Nah, pada kelas 7 dulu kita sudah pernah belajar lokasi. Nah, karena cuma mengingat-ingat dan juga mempelajarinya lebih dalam. Ada berapa jenisnya? Jenis lokasi. Ada? Ayo, belum dibaca, belum belajar. Lupa sudah materi kelas 1, ya. Ada berapa? Ada Ada 2. Itu di situ. Apa? Lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Coba tolong Amrul dibacakan. Apa, Lul? Lokasi absolut adalah letak atau posisi suatu tempat yang bersifat tetap, pasti dan tidak berubah berdasarkan sistem koordinat yang baku dan diakui secara global. Oke. Jadi di situ jenis lokasi yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut. Ini yang pertama, ya. Apa itu lokasi absolut? Jadi lokasi absolut itu adalah lokasi yang tadi dulu pasti baku, ya. Nah, ini bisa kalian baca di sini. Jadi di sini kenapa kok dia pasti? Kenapa kok dia pasti? Ayo, karena tadi menggunakan sistem koordinat. Jadi di sini penentuannya menggunakan sistem koordinat atau menggunakan pedoman berupa garis lintang dan garis bujur. Nah, menggunakan pedoman garis astronomis istilahnya, ya. Ada berapa garis astronomis? Garis astronomis ada 2, apa aja? Garis astronomis ada 2, lintang dan bujur. Bedanya apa? Ada bisa jawab? Ayo, bedanya coba. Pengen dengar suaranya. Kalau garis lintang horizontal yang membagi menjadi 2 apa aja? Jadi lintang itu horizontal. Kalau horizontal gimana? Benarnya tidur, ya. Kalau bujur dia vertikal atau berdiri. Nah, contohnya mana, Pak? Contohnya ini. Kalian bisa lihat di sini kita pakai Google Earth, ya. Kita buka di sini lah. Ini contohnya. Jadi yang mana garis lintang itu? Itu kan ada 2 garis, kan, ya? Jelas? Nah, yang mana kira-kira garis lintang? Yang mana garis lintang? Warna kuning semua kok. Ya kan? Yang mana? Saya kasih ini coba. Garis lintang horizontal. Berarti yang mana garis lintang itu? Tidur. Berarti yang ini apa yang ini? Yang ini, ya. Nah, ini. Jadi, kenapa kok di sini namanya khatulistiwa, Pak? Karena garis lintang itu istilah lainnya adalah garis khatulistiwa. Ada juga yang nyebut garis ekuator. Ya, garis ekuator. Mana? Ya ini, garis horizontal. Makanya tadi seperti katakan Buddha, garis lintang itu dia horizontal, kemudian membagi bumi menjadi 2. Apa aja coba? LU dan LS. Apa itu LU? Lintang utara dan lintang. Nah, ini. Nah, di sini ada garis balik utara, garis balik selatan. Artinya apa? Artinya di sini dia membagi bumi menjadi 2, ya, horizontal, LU dan LS.
LU, apa itu LU? LU itu adalah negara-negara yang letaknya ada di utaranya garis. Mana? Ya ini, berarti ini garis batasnya ya. Berarti kalau dia letaknya di sini, dia masuk kawasan LU. Contohnya apa? Indonesia sebagian ya. Ini masuk LU. Apa ini? Malaysia, Vietnam, Afghanistan. Ya, intinya yang ada di utaranya garis ini dia masuk LU. Wilayahnya wilayah LU. Jadi nanti letaknya sekian derajat LU sampai sekian derajat LU. Ya. Kalau yang di bawahnya garis ini di selatannya, maka dia masuk wilayah LS. Apa LS? Lintang selatan, ya. Jadi paham, Dit? Oke. Jadi kalau wilayahnya ada di selatannya garis, maka dia termasuk wilayah lintang selatan. Kalau ada di utaranya, dia masuk lintang utara. Lah, Indonesia gimana, Pak? Indonesia kan di tengah. Gimana nanti letaknya? Karena di tengah-tengah, maka nanti letaknya ada yang LU, ada yang LS. Maka kalau kita lihat, di mana letak Indonesia lintangnya? Letak lintang Indonesia berapa? Ada yang ingat? Ada yang hafal? Kali 100 langsung nilainya yang hafal. Imdad, hafal Dad? Letak lintang Indonesia, Imdad. Dad yang tahu? Berapa? Berapa Imdad? 6 derajat LU, bagus. 6 derajat LU. Sampai berapa? 11 derajat L. Nah, lah ini. Jadi 6 LU sampai 11 LS ya. Jadi ini, LU-nya mana ini? Sumatera ini, dia kan ada di selatan. Ini 6 LU. Sebelah LS-nya mana? Ini, ada di Pulau Rote di sini ya. 11 LS. Kalau Australia, Pak, Australia kan di sini ya. Nah, Australia ini seluruh wilayahnya maka nanti sekian derajat LS sampai sekian derajat LS. Tidak ada LU-nya. Tapi LS semua. Kalau Malaysia, dia di sini kan ya? LU semua, tidak ada LS. Sudah pahami? Nah, yang kedua, bujur. Apa kalau bujur? Vertikal. Jadi nanti membagi bumi jadi sama-sama jadi dua ya. Barat dan maka muncul BB dan BT. Bujur barat, bujur timur. Bagus. Cuma nanti di sini, nah ini ya bujur ya, yang tinggi yang berdiri. Nah, untuk lebih jelasnya, bujur ini nanti kita lihat entar. Di sini ya. Jadi 0 derajat bujur. Kalau tadi kan 0 derajat lintang itu ada di Khatulistiwa. Di Indonesia itu ya, yang kuning tengah. Kalau 0 derajat bujur itu ada di Inggris. Di kota apa? Masih ingat kotanya? Greenwich. Ada di London ya. Lah ini. Kuning ini ya. Kelihatan kan yang kuning jelas itu ya? Lah ini adalah 0 derajat. Nah, ini yang ini lah. Kota Greenwich di mana? Ini kan Inggris ini kan? Ini Inggris di kota Greenwich. Lah itu adalah letak dari bujur, garis bujur. Makanya nanti wilayah yang ada di timurnya bujur, mana timur? Sini ya. Nah, ini. Contohnya kayak negara apa aja itu? Ukraina. Oke, langsung kelihatan Ukraina ya. Mana Ukraina? Oke, itu. Ini ya. Ukraina. Kemudian Mesir ya. Maka dia nanti letaknya BB semua. Kok BT? BB. Sorry. BT ya. Letaknya BT semua. Kalau yang ada di sini, contohnya mana? Spanyol, Portugal, Maroko ya. Kemudian di sini ini Amerika ini kan? Ini Amerika ini. Untuk kalau dibalik ini Amerika ini. Amerika itu letaknya BB. Nah, Indonesia di mana letaknya kira-kira? Barat atau timur? Timur. Kenapa? Kok tahu kok timur? Karena letaknya BT semua. Kalau kita lihat letak absolutnya itu BT. Di mana letak absolutnya? Bagus, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga BT semua karena letaknya ada di timurnya sini semua ya. Kalau di barat kayak Amerika dan sebagainya, maka nanti dia BB. Tapi kalau yang di tengah kayak Inggris, lah ini Britania Raya ya. Britania Raya, kemudian baterainya habis. Aljazair, maka di situ nanti dia termasuk ke dalam
negara yang punya BT dan punya punya B. Lanjutkan. Nah, selanjutnya, maka dari letak absolut ini nanti ketahuan di mana letak absolut Indonesia. Ya, ini letak absolut Indonesia ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di manakah letak absolut Indonesia, jawabannya adalah 6 derajat LU sampai 11 LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141. Bagus. Diingat ya? Oke. Ciri-cirinya. Nah, sekarang ciri-ciri letak absolut. Ciri-ciri letak absolut yang pertama apa? Menggunakan koordinat 100. Siapa tadi yang jawab? Fatir, oke. Menggunakan koordinat ya. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin mengetahui letak absolut dari suatu negara, suatu wilayah, pasti di situ menggunakan koordinat. Apa itu koordinat? Koordinat itu adalah ada angka dan derajat. Ya, jadi ketika ada angka dan derajat, di situ munculnya berupa angka dan derajat, maka itu sudah pasti letak absolut, lokasi absolut. Gitu ya. Yang kedua, absolut itu biasanya apa? Memunculkan. Nah, jadi bagus. Memunculkan LULS BTBB. LU, apa tadi LU? Lintang Utara. LS. BT. BB. Bagus, 100. Tepuk tangan dulu. Oke, itu ya. Jadi ini ciri-cirinya ya, menggunakan koordinat, kemudian memunculkan LULS BTB. Ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian di sini nanti ada dampaknya ya, dampak yang diakibatkan atau pengaruh yang ditimbulkan dari letak absolut, yaitu lintang dan bujur. Apa kira-kira dampak lokasi absolut Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri? Maka dampaknya nanti kita lihat kalau dari lintang, ya, kalau dari lintang, maka di sini nanti dampaknya adalah apa kemarin? Nah, berada di garis khatulistiwa sehingga iklimnya apa? Tropis, memiliki iklim tropis. Apa ciri-ciri iklim tropis? Nah, memiliki dua apa aja? Kemarau dan penghujan ya. Itu iklimnya iklim karena dia iklim tropis, cuacanya kemarau dan hujan. Maka di situ nanti kan apa? Kebutuhan tumbuhan itu kan hidup butuh apa? Air dan matahari. Air untuk bukan minum, jadinya untuk dia bisa hidup ya. Nah, yang kedua ada lokasi atau letak nah, lokasi relatif. Ya, ada lokasi relatif. Apa itu lokasi relatif? Kalau absolut tadi dia menggunakan pedoman garis astronomis. Jadi pakainya LULS BTBB derajat ya, koordinat. Kalau ini, kalau relatif, dia menggunakan objek di sekitar, atau nama lainnya letak geografis. Menggunakan objek di sekitar. Ya, menggunakan objek yang ada di sekitar. Contohnya apa kalau ini? Contoh dari lokasi relatif. Tadi seperti Ubay yang dikatakan Ubay di awal pertemuan. Rumahnya di mana Mas Ubay? Pakistaji. Lah Pakistaji itu masuk lokasi relatif. Kenapa? Menggunakan objek yang ada di samping, objek yang ada di permukaan bumi. Tidak menggunakan absolut, ya tidak ada lintang bujur kan? Tidak ada LULS, tidak ada koordinat ya. Sehingga kalau desa kalian itu termasuk lokasi relatif. Ciri-cirinya. Nah, kalau ciri-cirinya apa? Kalau tadi absolut ciri-cirinya menggunakan koordinat dan memunculkan LULS BTBB. Kalau yang relatif ciri-cirinya yang pertama berupa kalimat verbal. Apa tadi? Kayak desa ya, kan kalimat tuh kan? Kalimat verbal. Yang kedua apa?
Menggunakan arah. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu menggunakan arah mata angin. Oke, jadi ciri-cirinya hanya ada dua, berbeda dengan absolut tadi. Kalau absolut pakai angka, ya kan? Ya Ki ya? Oke. Kalau relatif pakai apa Ki? Apa Ki? Itu loh, kalimat. Ya, oke. Jadi itu bedanya. Kalimat sama angka beda enggak? Beda. Kok angka itu ya, sekian derajat LU sampai sekian derajat LS. Kalau yang kalimat tadi, MTS Rodotul Tolibin berada di selatan Jalan Raya, berada di selatan Jalan Profesor Dr. Hamka, atau ada di mana? Di baratnya kuburan. Ya, Pondok Pesantren Rodotul Tolibin di mana tanya? Di barat embung, di barat jalan, oh ya, di barat jalan Kiai Haji Fadol ya. Jadi itu makanya nanti perbedaan letak absolut dan relatif itu ya. Absolut itu dia pasti. Nah, yang ketiga ini tadi kelupaan ya. Yang ketiga dia pasti, tidak pernah apa kalau kata anak-anak santri dia mabni. Jadi walaupun ada i'rab yang masuk, dia tetap tidak akan berubah. Ya, tetap gitu, wes. Makanya kalau kalian ditanyakan di mana letak absolut rumah kalian, yaitu jawabannya di mana letak absolut Indonesia 6 derajat LU sampai sekian itu. Selain ini jawabannya salah. Tapi kalau relatif ini mabni. Ya. Kok mabni mu'rab, sorry. Apa? Berubah Artinya apa? Jawabannya beragam. Tidak hanya terpatok pada satu jawaban. Ya. Contohnya, kenapa? Karena bisa berubah. Contoh, Amrul, di mana Rul letak MTS Tolibin, Rul? Berada di selatannya jalan. Selatan jalan. Di mana Dat? Letak MTS Rodotul Tolibin? Berada di selatan Jalan Hamka. Apa selain itu? Ada lagi enggak jawaban selain itu? Berada berada di baratnya kuburan. Oke, beda jawabannya kan? Tapi sama apa enggak? Sama. Objek yang dituju sama. Karena emang lokasinya ada di selatan jalan dan di baratnya makam kuburan. Alun-alun kota Probolinggo. Di mana letaknya? Berada di timurnya masjid. Di timurnya Masjid Agung, 100 untuk imdad. Di mana lagi selain itu? Berada di barat jalan. Di selatannya jalan. Oh, di kiri-kirinya jalan semua ya. Di mana lagi? Berada di selatannya stasiun. Berada di selatannya stasiun. Betul apa enggak? Betul. Di mana lagi? Ini Probolinggo. Iya lah, alun-alun Probolinggo yang masa ada di Lumajang. Ya betul, ada di Probolinggo. Betul juga kan? Jadi jawabannya bisa bermacam-macam. Tadi kata Imdad ada di timurnya masjid ya. Kemudian kata Ubay ada di barat, ada di mana selatannya stasiun. Kata siapa namanya Mas? Maulana ada di Probolinggo. Betul kan? Tapi jawabannya berbeda, Setiap orang ditanyakan punya jawaban yang berbeda. Tapi kalau absolut tidak, pasti paten. Ya, di mana 6 derajat LU sampai 11 derajat L tidak bisa diubah. Jadi kalau kalian jawab selain itu salah. Makanya kalau yang relatif ini nanti jawabannya bisa bermacam-macam. Contohnya tadi rumah kalian ada di desa Pakistaji atau rumahnya ada di selatannya apa, di baratnya Indomaret contohnya ya, dan lain sebagainya. Punya jawaban yang berbeda. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kan enggak? Kok diam? Dadah. Aman berarti ya? Kalau aman sekarang kita praktek. Praktikum ya. Praktikum lembarnya, untuk lembar praktikumnya ini ya. Untuk lembar praktikumnya silahkan ini nanti kalian bisa kerjakan. Nah, ini untuk lembarnya. Ya, per kelompok apa individu maunya? Oh, individu lagi gitu. Individu. Oke, ini ya. Minta tolong dibagikan ke teman-temannya nanti ya. Kita sekarang nanti itu dibagikan aja ketika sudah pembelajaran selesai. Sekarang kita fokus ke prakteknya ya. Jadi prakteknya yaitu apa? Prakteknya di sini menentukan lokasi rumah masing-masing. Yang pertama itu, jadi prakteknya menentukan lokasi rumah. Yang pertama pastinya ada lokasi absolutnya ya.
Yang kedua ada lokasi relatif. Nah, menentukan lokasi rumah atau lokasi tempat tinggal. Menentukan lokasi rumah atau lokasi tempat tinggal. Nah, ini tugasnya ya. Tugas. Nah, nanti yang apa? Yang non pondok bisa dilihat di rumahnya ya, pakai Google Maps atau ini pakai Google Earth kalau kita di sini di sekolah di kelas ya. Yang non pondok kita praktek di sini habis ini ya. Oke, yang lain nanti mengikuti. Jadi nanti ada dua yang kita tentukan. Yang pertama adalah letak absolut. Kalau absolut tadi harus ada apanya? Angka, koordinat ya. Lintang dan bu. Kalau yang kedua relatif. Kalau relatifnya bisa tadi pakai kalimat verbal atau bisa pakai desa ya, kelurahan dan lain sebagainya. Contoh ini diperhatikan dulu. Pertama, saya akan mencontohkan ya. Nanti kalian praktek yang pondokan saja. Yang non pondok bisa dikerjakan di rumah. Kemudian setelah dikerjakan nanti ditulis di kertas LKPD yang tadi sudah dibagikan ya. Nanti tulis di situ sudah jelas, langkah-langkahnya sudah jelas. Nanti kalian tinggal mengikutinya. Kemudian hasilnya dituliskan di dalamnya ya. Kemudian pertemuan berikutnya dikumpulkan beserta presentasinya. Siap? Siap. Oke, siap, mantap. Oke, ini contohnya kita ke MTS Solibin di sini ya. Jadi nanti kalian tentukannya dari MTS saja biar tidak begitu sulit, susah. Nah, kita cari lokasi kita. Oke, mungkin biar lebih mudah kita pakai ini ya, pakai mouse. Biar kalian tidak kesulitan nanti. Siap ya praktek ya? Jangan pondok diperhatikan biar nanti ketika nyampe rumah enak ya, tinggal mengerjakan saja. Ini ya, ini Probolinggo. Kelihatan kan? Ya. Pertama, saya nge-lag ini. Ini harus pakai data ya. Jadi nanti yang non pondok usahakan kalian punya data atau harus ada wifi di rumahnya ya. Paketan. Nah, ini contoh kita ke sekolah. Mana sekolah kita? Sekolah tercinta. Mana guys? Nah, ini PP Tolibin ya. Nah, jadi ke sini sekolah kita. Oke, masih agak nge-lag. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini MTS ini. Ini nih. Nah. Ini ya. Ini sekolah kita, SMK Sunan Giri kan? MTS-nya di sini ya. Oke, jadi nanti kalian tentukan yang pertama, ini dari MTS kita ke rumah Pak Zai contoh ya. Ke rumah saya, Pak Zai ke sini. Di mana rumah Pak saya, ada yang tahu? Tidak tahu. Masya Allah, di mana? Polotan atau Kerpangan ya, Kerpangan Leces Probolinggo. Berarti Kerpangan Leces Probolinggo itu adalah lokasi apa? Bahwa absolut atau relatif? Iya, rumah Pak Zai. Maksudnya masuk lokasi absolut atau relatif? Relatif. Bagus, pinter 100. Berarti masuk ya materi tadi ya. Nah, kita ke sini. Nah, kita cari objek yang mudah kita kenali. Nah, kalau di Kerpangan kira-kira ada apa? Ya kalian tahu. Kolam. Nah, itu ya. Lah ini air rezeki nih. Kolam dekat rumahnya Pak Zai ya. Nah, rumah Pak Zai yang mana? Rumah Pak Zai ke sini, nanti dicari kalian. Kira-kira rumah kalian yang mana? Harus tahu nentukan ya. Jauh. Makanya ini perjuangan ngajar kalian ini ya. Iya. Oke, jadi rumahnya nanti di sini. Nah, ini ada di sini. Ini rumah Pak Zai ini. Jadi silahkan kalian kalau mau mampir kalau ke kolam ya. Begitu sekarang kita praktek. Siapa yang mau praktek dulu? Coba. Yang langsung. Yuk. Dari rumahnya Mas Imdad. Lo mana itu MTS-nya itu? Dikasih lagi coba, Mas. Ya, coba. Yang lain diperhatikan. Kalau mau dibesarkan ini kalau mau dibesarkan, dikecilkan, ini dikecilkan, kalau ini dibesarkan ya, kalau ke depan. Di zoom in. Ya, coba dicari. Kalau digeser, ini dipencet. Nah, kalau mau digeser. Dipencet baru gini. Nah, digeser ya. Cari yuk, mana pos sangit? Pos sangit tengah.
Terus gimana rumahnya kira-kira? Kelihatan? Yang lain jangan ketawa-tawa, nanti takutnya ditunjuk. Terus digeser Mas, dipencet ke bawah. Mana yang mau digeser? Contohnya gini nih. Nah, contohnya ya. Nah, gini. Terus dipencet ini. Lah, ditarik ke atas ini. Ya. Maksudnya gini. Itu mana rumahnya? Ini tol itu. Kan deket tol biasanya kan, ya Sangit ya. Mana rumahnya? Udah macet. Oh, tunggu dulu. Saya itu masih ini ya. Masih proses. Ngelek itu jaringannya. Nah, itu Masjid Hidayatul Furqon, Masjid Al-Fatah, Nurul Huda itu, punya Nurul Huda mungkin itu ya. Ya Mas. Nah, itu Sengon Anugrah, Puskesmas Wonomerto itu, di situ. Di apa itu? Masjid Al-Falah, Kareng. Coba di zoom di gini. Nah, di gini Mas. Coba di gini dulu. Biar kelihatan nanti yang mana rumahnya yang jelas. Mananya masjid rumahnya? Barat. Oh, bukan yang punya masjid tapi? Bukan. Mana tadi dah? Saya bentar. Masjid Ini Al-Falah. Gitu. Ini? Ya. Masjid Al-Falah. Kareng gitu lah Sangit Tengah. Ke nomor gitu nanti. Oh, coba ayo, mana itu? Yang mana rumahnya? Masjid Al-Furqon. Terus digeser tadi. Yang mana? Itu kan? Mau kemana? Ke sini. Nah, berarti gini. Ke sini lah, digeser. Yang mana rumahnya? Barat ya. Ini timur ini. Ini kan baratnya di sini barat. Ke barat Pak. Ke barat. Ini, sini sawah-sawah ini. Sebentar coba. Mana kok nge-lag? Bentar ya. Nah, ini ke masjidnya kan? Ini berarti sini barat, utara, selatan, timur. Di mana rumahnya? Mana Mas? Saya masih nge-lag. Yang mana? Nah, itu masjid. Terus mana masjid rumahnya? Ini barat ini berarti. Kalau sorry permisi ya. Kalau kan lihat sini, ini barat. Lah ini barat, utara, selatan, timur, selatan. Jadi utara itu atas. Ya, peta apapun utara itu atas. Di mananya? Coba. Kemana Mas? Lah itu rumah Cahaya itu bukan rumah baca itu. TK Nusantara mananya? Dari situ. Ini yang ke timur. Ke barat itu, ke situ. Yang mana? Mana yang rumah baca itu rumahnya? Timur. Timurnya. Coba kita zoom. Timurnya ini tapi tetangganya kamu ini berarti? Ya. Berarti ini dah. Saya masih nge-lag. Yang mana rumahnya? Yang ini dah, antara ini berarti. Saya kok masih nge-lag. Ini kayaknya. Mana? Nih. Ini. Ya. Oke, berarti kalau bisa ketemu gimana tadi? Dipencet apanya? Saya tunggu itu masih loading. Jangan, coba dipencet. Dipencet apa tadi? Itu, oke, klik. Klik dulu itu belum diklik. Nah, sip, pencet. Dipencet dulu Mas, dipencet tek gitu. Ya, sudah, langsung tentukan dah. Di mana rumahnya tadi? Pencet coba. Bisa enggak? Pencet. Oh, saya nge-lag ini saya. Coba lihat. Oh, enggak ada ini. Yang mana rumahnya tadi? Ini ya. Iya. Abu-abu ini.
Ya, ini. Ini ya. Ya. Oke, jadi nanti tinggal dipencet. Berarti kita taruh di CC bentar. Ini kurang ke sini ini harusnya. Lah, mana Mas ini aja? Ya. Oke, coba diklik. Yuk, itu bisa dah. Kalau itu enggak apa-apa juga, sama. Tunggu nanti sudah keluar putih itu. Lah, itu sudah keluar, di X dulu. Baru tentukan, dipencet. Tadi mana rumahnya? Ditaruh di rumahnya. Nah, pencet dah. Tek gitu. Nah, sudah. Seret. Nah, itu keluar dah kan? Berapa itu? Di X, Mas. Nah, berapa lokasi absolutnya itu, Mas? Dibacakan. 7 derajat. 9 menit. 14 detik. Lintang selatan. Bagus. Terus bujurnya 113 derajat, 10 menit, 53 detik. Bujur timur. Bagus. 100 tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Terima kasih untuk Mas Indat. Oke ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini saja karena juga waktunya sudah terbatas, sudah habis. Untuk yang non pondok lainnya nanti bisa jumpai Pak Zai, kita praktek bersama ya. Ketika istirahat nanti ya. Yang non pondok silakan di rumah masing-masing. Oke, untuk penutupnya tadi yang sudah kita pelajari, kita rangkum lagi. Apa aja yang kita pelajari tadi? Lokasi. Ada apa aja lokasi itu? Ada 2 apa aja? Absolut dan relatif. Kalau absolut gimana kalau absolut? Menggunakan angka, koordinat ya. Kalau relatif menggunakan kalimat objek gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pertemuan depan silakan nanti tugas yang sudah kalian praktekkan hari ini dicatat di LKPD-nya, ditulis di LKPD-nya hari Senin, hari apa? Kamis depan, kita kumpulkan dan presentasi per anak. Oke? Sudah dipahami? Siap? Oke. Dan tanyakan lagi nih, cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan karena cuacanya sudah tidak mendukung ya. Usahakan kalian tetap fit dan bisa tetap sekolah setiap hari ya. Jaga kesehatan, jaga waktu tidurnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.